Kalau di Alkitab kan kita dilarang mengutuki bangsa Israel, sedangkan di Quran itu mengutuki bangsa Israel jadi kera dan monyet. Iya, betul. Kayak kita baca di QS 55 ayat 60 tuh. Itu di situ di orang Israel tuh dijadikan kera dan babi gitu. Itu di mana tuh, Bang? Dalam kitab kami nggak ada. QS di Quran. Oh iya. Di Quran ya. Itu nggak pernah ada sejarah ini Bang Suma. Iya. Apa sudah bisa saya tanggapi? Saya sendiri. Bentar. Ini Bang Suma kah? Saya sendiri, Bang. Oh, sudah bisa saya tanggapi. Katanya ini mau head to head sama Bang CP ya? Oh, dia sudah mati, sudah meninggal. Bagi saya dia sudah meninggal, Bang. Kenapa meninggal? Orang semua pada tahu itu. Gimana saya sudah bisa tanggapi yang tadi? Enggak. Gini, saya mau pastiin dulu. Kamu berani nggak mau head to head sama CP? Nggak berani, Bang. Nggak berani. Nggak berani? Iya. Kenapa? Saya takut dia untuk yang kedua kalinya. Kan sudah saya SMS gitu. 2 kali, sudah 4 kali saya SMS kepalanya, Bang. Kasihan nanti, kasihan. Iya. Iya, intinya gitu ya. Jadi gini. Gimana saya sudah bisa tanggapi yang tadi? Jadi kami orang Kristen itu nggak sembarangan kalau untuk orang Yahudi, orang Israel itu. Saudara Magen, boleh saya tanya satu hal? Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Oh enggak, memang saya kan memakai saya tanya dulu dong. Pertanyaan saya dijawab dulu dong. Apa hubungannya Yahudi dengan Kristen? Hubungannya secara religius. Secara religius. Secara agama apa hubungannya kalian? Intinya dilarang. Bukan inti. Saya mau tanya, kalian ini siapa di tengah-tengah Yahudi? Kalian ini siapa? Di tengah Yahudi kalian ini siapa? Kristen ini siapa di tengah-tengah keturunan Ishak? Siapa kalian ini? Kalau ditanya dijawab, Tondo. Jangan sok pede. Termasuk Mbak yang ini, jangan pede. Kalian ini siapa di tengah-tengah Yahudi? Kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Kalian siapa? Loh, kalian juga siapa? Kalian juga siapa mengutuki Yahudi jadi kera dan monyet? Saya bukan bagian dari Bani Israel. Oh, bukan kau? Saya bukan bagian dari Israel. Yang saya tanya kalian. Katanya beriman. Apanya Bani Israel? Katanya beriman kepada Taurat. Saya tanya, kalian ini apanya Bani Israel? Kalau kami kan kami bukan kepada Taurat dan kami dari Bani Ismail, ajaran kami dari Bani Ismail. Nah sekarang hubungan kalian dengan Bani Ishak itu apa? Hubungan Kristen dengan Yahudi apa? Jawab dulu itu. Kalau jawab mengimani nabi-nabi dari Israel. Jawab dulu. Kami mengimani nabi-nabi. Udah ya, KO ya. Jadi apa saya bisa tanggapi yang tadi? Oke, giliran saya, dengarkan baik-baik. Jadi orang yang beragama, sabar dulu, saudara yang satu ini yang minim ilmu ya. Jangan kamu yang mau mati. Yang ketabuk barusan, diam dulu, Bang. Ini rumahnya orang. Kau datang. Bang, kita tamu di sini, Bang. Ya, kita tamu di sini, sama-sama tamu kita. Yang punya rumah marah nanti. Nah, Anda rasakan kan ditampar sendal? Kan tidak enak. Jadi orang beragama itu yang pertama harus dikedepankan ketika kita beragama itu akal. Orang disebut manusia karena akal. Kalau ada manusia tak berakal itu makhluk yang gila namanya. Saudara tadi mengatakan Ismail itu tidak diberkati. Saya jadi malu mendengarkan itu. Kejadian 17 nomor 20 tentang Ismail. Aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan ku berkati. Dikati menjadi 12. Ismail, sabar gantian. Izinkan saya bernarasi dulu. Mbak Elizabeth tadi Mbak Elizabeth. Gantian kita bernarasi. Gantian kita bernarasi ya. Berbicara, Anda itu cuma penumpang gelap, tidak ada hubungannya kalian dengan Bani Ishak. Kalian itu ajaran Barat yang ngambil kitabnya Yahudi. Tahu diri dulu sedikit. Kristen itu agama dari Barat, bukan agama dari Yahudi. Ya, tahu diri dulu. Tenangkan pikiran saudariku yang duduk yang cantik. Dengarkan saya berbicara.
Nggak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi. Sekarang begini nih. Yang saya mau tanyakan tadi ujungnya gini. Kenapa di satu sisi Allah yang kalian kenal kok melaknat bangsa? Tunggu dulu. Nabi Saya akan sampai ke sana. Saya akan sampai ke sana. Saya ujungnya cuma ke sana aja. Betina, Anda mau diatur atau tidak? Bang. Saya akan sampai ke sana, Mbak. Anda Kristen kan? Agama Barat kan Anda? Agama penjajah. Jadi jangan Anda bawa watak penjajah di sini. Sekali Anda mendengarkan, dengarkan dulu. Nanti Anda berbicara, oke? Jangan Anda bawa agama penjajah tabiatnya ke sini. Tapi jangan dipelintir. Enggak ada yang memelintir. Tenang aja, nanti Anda tanggapi. Enggak, Seperti agama Kristen memelintir agama Yahudi, kami tidak akan memelintir. Beda. Kristen itu agama yang suka memelintir. Tuhan dipelintir, Nabi dipelintir, Rasul dipelintir, kitab sucinya orang dipelintir. Santai, santai. Santai, Bang. Siapa, Mbak? Santai. Anda sedang berhadapan dengan ahli kitab. Oke? Santai. Duduk. Duduk yang cantik. Duduk. Yang Ya. saya mau tanya tadi. Tunggu dulu, saya uraikan dulu ulasan yang panjang lebar yang kosong tadi itu saya tanggapi dulu. Duduk ya, tenang. Paling juga 3 menit, sabar. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan yang sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Paham situ ya? Nah, dikatakan di dalam nomor 21 dari Kejadian 17, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Sampai dulu. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Tuhan meninggalkan Abraham. Setelah itu dia memanggil Ismail anaknya. Oke? Setelah itu dia memanggil Ismail anaknya. Dan semua orang yang lahir di rumahnya juga semua orang yang dibeli dengan uang, yakni setiap laki-laki yang ada dalam rumahnya, dia kemudian mengerat kulihatannya pada hari itu juga. Mereka bersunat, Ismail dipanggil. Lalu kemudian kita lihat janji-janjinya nih. Kita mundur ke data nomor awal. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Karena itu namamu bukan Avram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Sekarang permasalahannya yang menjadikan janji Tuhan kepada Abraham ini tergenapi, keturunan Ishak atau keturunan Ismail? Ya keturunan Ishak lah, Bang. Nah, sekarang kalau begitu, mana keturunan Ishak? Tunjukkan ke saya. Kenapa? Yakub. Mana keturunan Ishak? Mana? Tunjukkan ke saya. Yakub, Bang. Ya mana sekarang? Di mana mereka bermukim? Di mana? Mana? Di mana mereka bermukim? Loh, di sini dikatakan, engkau akan kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Mana bangsa itu? Mana bangsa-bangsa yang menjadi keturunan Abraham? Tunjukkan. 1. Mana? Bangsa Israel. Ya, berapa? Cuman itu doang. Israel doang yang cuma berjumlah 2 juta itu. Tadi katanya sejumlah besar bangsa. Ayo, mana? Tunjukkan saya. Mana bangsa-bangsa yang keturunan Ibrahim? Mana? Tunjukkan. Cuman 2 juta penduduk Israel sekarang, mana? Buktikan. Siapa yang menggenapi ini? Ismail atau Isa? Ismail tidak mendapat janji. Jawab bu. Jawab. Nomor 6, dengarkan. Dengarkan. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Mana? Dari keturunan Ishak mana? Bangsa mana aja keturunan Ishak? 1. Bangsa apa? Ayo, kena ubun-ubunnya nih perempuan nih. Bangsa apa? Nah, saya nggak kena dubur-dubur. Mana bangsa keturunan Ishak? Tunjukkan. Bangsa apa? 1. Janji Allah Abraham. Janji Allah EVT. Jangan jual kue donat tapi tengahnya aja, jangan. Memalukan itu. Tunjukkan sekarang kepada saya bangsa keturunan Ishak yang menggenapi ini mana? Engkau akan kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Tolong tunjukkan mana keturunan Ishak sekarang ini. 1. Raja apa saja namanya? Raja apa? Raja singa atau apa? Paulus kali. Enggak ada ya. Jadi yang menggenapi ini adalah Ismail. Makanya ini kitab, benar enggak ini kitab nih? Ayat ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau
dan keturunanmu turun temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Tuhanmu dan keturunan dan Tuhan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Lalu firman-Nya lagi. Sabar dulu. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Sabar dulu. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki harus disunat. Setiap laki-laki harus disunat. Sekarang saya mau tanya. Jangan sampai sunat dulu. Tunggu dulu. Kan tadi bangsa-bangsa kan tidak ada lagi kan? Bangsa-bangsa kan cuma ada dari keturunan Ismail kan? Kalau keturunan Ismail itu 12 raja, Bang. Nah, sekarang faktanya? Ikut, Abang. Abang nggak faktanya ikut di mana? Faktanya sekarang banyak mana? Sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Paradise-nya nggak ada itu keturunan Ismail, jauh. Saya tanya lagi. Faktanya sekarang banyak mana keturunan Ismail atau keturunan Ishak? Ishak. Nah, sekarang ya nggak apa-apa banyak Mas, suruh buktikan. Coba buktikan. Coba. Di mana saja bermukim keturunan Ishak? Ayo coba jawab. buktikan. Ya, Ayo buktikan. Di mana? Ya, itu memang dibuat Tuhan ada di setiap bangsa biar. Memalukan. Kocluk. Jangan memalukan, Bu. Jadi nubuat itu diberkati. Jadi sabar, kita belum ke situ. Jadi nubuat itu hanya ada di Ismail. Yang kedua nih, keturunanmu dari pihakmu lah kemudian perjanjianku akan dipegang, yaitu keturunanmu secara turun-temurun akan melakukan hukum sunat. Nah sekarang keturunan secara turun-temurun yang bersunat itu yang banyak itu di mana? Keturunan Paulus. Sementara ajaran sunat itu dikat karena keturunan Ismail, Bang. Dikat kemudian karena ajaran sunat itu dikat. Kalau keturunan Ismail itu jelas, Bang, 12 raja dan nggak ikut itu raja Arab. Oke ya, udah kena ya di situ ya, kena. Oke, sekarang kita masuk. Masalahkan sunat, Bang. Abang mengikuti. Sekarang kita masuk, udah kena, nggak usah malulah sedikit. Sekarang kita masuk ke dalam bangsa yang dikutuk. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Iya, Abang orang Makassar bukan keturunan Ismail, Bang. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Keturunan Ismail. Ini tidak Ismail asli darahnya. Di sini sunat itu karena Muhammad. Di sini tidak berbicara mengenai keturunan siapa. Ini semua manusia ini. Aku akan memberkati orang-orang. Abang keturunan Ismail bukan? Dengar dulu. Di sini tidak berbicara mengenai keturunan. Saya baca dulu dalilnya, Ibu. Saya baca dalilnya dulu ya. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Orang-orang yang dimaksud di sini siapa? Maksudnya? Orang-orang memberkati engkau lah. Sekarang tolong buktikan sebagai Kristen apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Buktikan. Aduh. Keturunannya, Bang. Jangan dilaknat. Saya tanya. Tolong tunjukkan pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Saya mau dengar. Kalau kami kan jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kenapa Allah Kama shallaita ala Ibrahim. Nah, sekarang saya minta. Coba. Bagaimana pemberkatan orang Kristen kepada Nabi Abraham? Coba. Pingin dengar saya. Ya nyambung dikit kalau diskusi apa, Bu? Ya sama. Orang ngomong apa, lu ngomong apa? Saya minta pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Silakan, saya pingin dengar. Teman-teman Muslim di sini 3.000 orang lebih, bahkan seluruh dunia ingin tahu apa pemberkatan orang Kristen kepada Abraham. Ya dijawablah. Ya kami memberkati, bukan tidak pernah mengutuk, tidak pernah Mana buktikan. Bukan karena kayak Islam yang terus menghujat, itu maksudnya. Jadi tidak ada ya? Iya. Oke. Menurut Ibu, Ismail ini
anak sah atau anak haram? Apa? Ismail anak sah atau anak haram? Anak sah atau anak haram? Iya. Kalau menurut sistemnya, karena dia seorang budak, Jadi dia anak. diberikan. Kenapa? Jadi dia adalah anak. Karena Hagar kan seorang budak yang diberikan. Terus? Dalam kekristenan ya, Hagar itu adalah seorang budaknya Iya. Terus jadi yang diberikan untuk ditiduri oleh Abraham. jadi Ismail ini anak apa? Kalau dibilang anak sah, sahlah karena istrinya yang mengizinkan sih bang. Karena Sarah mengizinkan ya, Berarti bukan hasil curi. dia bukan anak zina kan? Karena Sarah mengizinkan ya. Tapi secara kedudukan dia tidak mempunyai hak yang sama dengan Ishak. Statusnya dulu ini ditanya. Itu tadi bang, abang juga kalau punya istri dua misalnya, istri kedua abang itu sah atau enggak? Saya tanya lagi dah. Iya. Status Ismail ini anak haram atau anak sah? Sekarang saya tanya, abang kok dikasih abang? Tanya Bang. Ya, makanya saya tanya, kan pola pandangnya kita sekarang kan gitu. Jangan ketawa lihat saya. Abang dikasih istri sama istri abang yang pertama. Lalu abang istri abang itu sah nggak? Yang dikasih? Sah. Ya udah, sudah sah lah itu. Ya ini yang saya tanya iman saudari terhadap Ismail. Ismail ini punya hak sebagai anak tunggal atau tidak? Enggak. Nah, berarti dia bukan sah. Abang juga saya tanya, kalau anak dari istri kedua perlakuannya sama nggak dengan anak dari istri pertama? Saya Bang tanya. Juma bukan Abraham. Ini Saya bukan Abraham. Ya, Yang bukan. saya ini kan Dalam berkaitan. tatanan Islam lah dulu samanya anak istri. Yang namanya anak pertama, anak tunggal, mau dia jadi anak dari anak pembantu, dia dari anak apapun, namanya anak pertama itu anak tunggal. Sekarang saya tanya, apakah Ismail menurut Kristen ini anak sah atau anak tidak sah, anak haram, anak zina? Kalau ada Kristen mengatakan dia bukan anak haram, baru satu kali ini saya dengarkan ada orang Kristen mengatakan Ismail bukan anak haram. Tapi benar. Tapi Jangan diputar-putar Bu, dijawab Benar, aja. kan? tidak memilih hak yang sama dengan Ishak. Berarti ibu mengatakan Ismail anak haram atau anak sah? Susah kali kau bang. Udah aku bilang dia anak salah dulu. Anak salah dulu. Apa sih? Ragu dia. Iya, sekarang kutanya. Oh bang, Gak kutanya. usah nanya, jawab dulu ah. Bagus. Udah punya istri dua, kan masa nih punya istri dua. Nah lahirlah dari istrimu yang pertama anak, dari istrimu yang kedua dulu anakmu lahir. Ini membahas Abraham bukan istri orang lain. Ya sama aja. Lo kok sama? Ya sama ya iyalah. Kedudukan istrinya sekarang. Tadi kan mau menjawab saya anak zina atau anak haram kan. Nah sekarang saya tanya dulu pribadi. Tanya itu Ismail itu anak haram apa anak sah? Makanya dengar dulu ini siapa? Ya jawab saja ah. Bang Andi diam dulu Bang Andi. Dijawab saja dulu. Saya nggak suka ngobrol sama Anda. Mute. Ya dijawab dulu itu. Saya ngomong sama Bang Juma. Gue mute. Tutup. Terusin Bang Juma, dia nggak mau jawab. Lanjut. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang pemberkatan, tadi kan saya minta, kalau kami di Islam, kan dalilnya, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah kami, dalam sehari semalam, itu pemberkatannya setiap kami sholat, kami memberkati Abraham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Kami memberkati Nabi Ibrahim setiap kami ibadah. Aku akan memberkati. Nah kami memberkati. Sekarang tolong tunjukkan di mana saudara Kristen memberkati Ibrahim. Keturunannya dilaknat itu nggak boleh. Loh, wa ala ali dan begitu juga keluarga Abraham. Kami memberkati mereka. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham. Tunjukkan. Yesus keturunan Abraham dikutuk di atas tiang salib. Menjadi lari topik. Sekarang saya mau tanya, Bang. Buktinya kami umat Islam memuliakan Yesus. Dia manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kalian manusia terkutuk mati di atas tiang salib. Siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya? Ya Kristen.
Sekarang pertanyaan saya, kami umat Islam memberkati Abraham. Setiap kami sholat, kami selalu mengatakan Abraham. Bahkan menyebut namanya pun kami katakan Abraham, Ibrahim alaihissalam. Kami memberkati beliau. Nah sekarang tolong tunjukkan pemberkatan Kristen kepada Abraham itu mana? Tunjuk. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Allahu Akbar, Masya Allah. Susah karena memang Kristen tidak ada hubungannya sebenarnya dengan agama Kalau ibu nggak Samawi. kondusif, nggak nyambung, saya turunin. Masalahkan Abraham. Gua mute aja. Ganti yang lain, ganti pemain. Anda diam. Anda diam. Nggak mau kondusif, silakan beresi Matupang, silakan. Dan kos Silakan Bu, beresi Matupang. terkait dengan sabar sedikit Bang Andi ya. Untuk ibu ini. Dengarkan, di mute aja ibunya Bang Andi, di mute. Dengarkan saya Bu ya. Tentang Nabi Ismail dibandingkan bukan nabi, Ishak. Bang. Ismail itu bukan nabi. Ah itu dikutuk lagi. Bukan, memang kalau Allahu beda. Akbar, Masya Ismail Allah. itu bukan nabi, Bang. Allahu Akbar. Kalau Ishak, Itu bukan nabi, itu anak perjanjian itu, Bang. bukan Nabi. Ya, nabi itu versi nabi ya, Bang. Biar kau tahu kenabian. Kenabian itu membawa pesan. Oh gitu. Jadi Jadi Ishak bukan Nabi. Hah? Jadi Ishak bukan Nabi. Bukan. Jadi Ishak tidak pernah memberi pesan kepada keturunannya. Siapa? Ishak tidak pernah Ishak kemudian. bukan nabi. Iya, Masa sih? anak perjanjian. Anak perjanjian artinya dari keturunannya lah Tuhan akan menggenapi perjanjiannya. Itu lebih besar, bukan nabi. Oh, Jadi yang bukan nabi ya? Biar tahu ya, Bang, nabi. Itu yang membawa peringatan kepada bangsa manusia, biar tahu versi ini. Makanya Saya ajarin Bu ya. Saya ajarin ya. Ayub pun bukan nabi, Bang. Ayub itu orangnya benar. Saya ajarin ya Bu ya. Bilangan 12 nomor 6, jika di tengahmu ada seorang nabi maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Kejadian 26 nomor 24, pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepada Ishak. Aduh, Anda belajar lagi Ibu, belajar lagi. Kalau orang belajar itu pasti akan tahu poinnya. Nah, sekarang begini. Terkait dengan Ismail dengan Ishak. Ulangan 21 nomor 17. Tetapi dia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala hartanya, sebab dialah kegagahannya dan pertama-tama dialah yang mempunyai hak kesulungannya. Sedangkan anak kedua dari istri yang dicintai hanya mendapatkan berapa? Ibu tahu? Ibu tahu? Itu perjanjian tentang siapa tuh, Bang? Pembagian warisan untuk Bani Israel, untuk Bani Abraham keturunan. Ya, Itu kaidahnya. Gitu. Untuk Ismail. Kalau Abang bilang yang anak sekarang sulungnya Abraham itu Ishak. Dari kejadian aja tadi kita sudah bicara baik-baik. Tapi Siapa yang mana itu, Bang? Kejadian itu masuk udah sampai di mana, Bang? Loh. Pengaturan tentang seperti itu udah sampai setelah ada Israel, setelah ada Yakub. Iya tahu, tapi itu kan. Nah sekarang mana Cerita buktinya? Ismail, Mana cerita buktikan Ismail, ke saya cerita bahwa Cerita mana buktikan ke saya bahwa yang dikorbankan itu adalah anak perjanjian? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Tunjuk ke saya bahwa yang diambil, mau diperintahkan dikorbankan itu adalah perjanjian. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kalau ada saya turun nih sekarang, saya berhenti jadi apologet. Mana? Jangan Ismail kau bilang. Iya mana? Ambillah anak perjanjian itu. Mana dalilnya? Ambillah anakmu. Kata yang ambil anakmu yang sulung. Siapa yang sulung antara Ishak dan Ismail? Si Ishak, Bang. Ismail itu, Bang. Allahu Akbar. Ishak itu anak sulung bagi Sarah. Sekarang anak sulung bagi Abraham yang diminta, bukan bagi Sarah. Siapa anak sulung bagi Abraham? Janji Tuhan dari Sarah lah keturunan. Iya, Ismail dengar Ibu. Yang diminta untuk dikurbankan siapa? Anak sulung atau anak perjanjian? Kenapa? Yang diminta untuk dikorbankan anak sulung atau anak perjanjian?
Bang. Anak apa? Anak sulung. Anak sulung. Udah selesai kita ya. Kita tinggalkan itu ya. Tapi bukan Ishak. Kenapa bukan Ismail? Kenapa bukan Ismail? Karena apa? Karena dia bukan anak Abraham yang anak Abraham yang sah. dijanjikan Tuhan. Selesai. Waduh, Bang Zuma di Bennett. Ya udah, Sabar, Ibu. sabar. Karena Ya, sabar dulu. Ismail itu Dengerin yang ditanya itu. yang dijanjikan Ish. Tuhan itu. Yang ditanya itu sama Bang Juma, dengerin. Anak sulung Abraham siapa? Anak sulung Ishak. Anak sulung Abraham Ishak. Ishak lah. Loh, Ismail bukan? Bukan. Anak pertama Abraham siapa? Ishak. Jadi Ishak lebih tua daripada Ismail. Iya. Bang Andi. Kuciluk bener ini perempuan nih. Bang Andi. Ishak. Bang Andi. Iya. Jadi menurut Abang, anak sulung Abraham siapa? Ya Ismail lah. Ishak. Dari mana jalan Ismail? Itu. Siapa anak pertamanya Abraham? Bang, saya tanya. Ishak Siapa? itu Siapa nama anak pertamanya Abraham? Hah? Siapa nama anak Sahabat pertamanya Ruri, Abraham? makasih ya. Sahabat Ruri, makasih. Syukran. Teman-teman Saya tanya. dibantu akunnya Bang Juma ini tolong Ya. di follow dan Di follow. di tap ya untuk ini live-nya teman-teman. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya sebelum ke Banyuma. Siapakah anak pertamanya Abraham? Jawab. Kok diam? Ishak. Ishak kan? Gepeng. Kami Ishak. Kalau saudara gepeng. Ismail itu Terusin bukan Banyuma. anak Ishak katanya. anak Ismail pertamanya. kenapa? Kenapa Ismail tidak jadi anak sulung? Kenapa? Karena dia adalah anak. Bukan anak yang Jalannya, dijanjikan dari Tuhan. mana jalannya? Itu dia Ismail itu menjadi lahir anak-anak karena pertama. Karena Sarah memberikan suaminya. Oke ya. Oke ya. Dari mana jalannya kemudian Ismail itu adalah anak yang ini? Doa daripada Abraham itu apa? Sebelum punya anak, dengar dulu. Iya. Oke. Baik, saya jawab ya, Bang ya. Jadi Abraham menghabiskan usianya berdoa kepada Tuhan untuk minta anak. Betul atau tidak? Oke, betul. Nah, doanya didengarkan tidak? Didengarkan melalui Dengarkan dulu, melalui anaknya yang bernama Tuhan mendengarkan doa. Siapa yang arti namanya adalah Tuhan mendengarkan? Ishak atau Ismail? Abang jangan salah, Tuhan mendengarkan itu. Saya ulang lagi. Siapa yang arti namanya Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan nggak bingung, begini Bang. Yang pertama, saya nggak bingung, dengar. Nggak bingung. Yang pertama, Jangan paksakan ya Ismail Tuhan itu menjawab doanya Abraham, tetapi melalui siapa? Kalau Fatimiyah. bukan diperintahkan ambil budak itu oleh istri sahnya Abraham. Jadi begini, tidak ada jalannya Ismail itu jadi anak pertama. Karena apa? Saya ulang lagi pertanyaannya. Siapa yang namanya berarti Tuhan mendengarkan? Ismail atau Ishak? Bingung. Bukan bingung. Jalu, kenapa enggak jawab? Kan cuma dua nama, Ismail dan Ishak. Ishak artinya tertawa. Kalau Ismail artinya apa? Iya, Tuhan menjawab doa. Masya Allah. Tapi begini dulu. Hendaklah engkau, dengarkan. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengarkan tentang penindasan atasmu. Subhanallah. Jadi kemudian ketika Abraham berdoa, dia berdoa, doanya dikabulkan, doanya didengarkan. Apa doanya? Itu doanya siapa itu Bang? Doanya si Hagarnya itu Bang. Saya tanya dulu, doanya Abraham apa? Minta apa? Minta budak atau minta anak? Tuhan menjanjikannya itu bukan dari si Hagar, bukan dengan cara Sarah memberikan suaminya kepada Hagar. Yang berdoa kepada Tuhan adalah Abraham. Makanya Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, aku memberkati Ismail.
Makanya yang bersunat bersama dengan Abraham adalah Ismail, bukan Ishak. Makanya kita lihat berapa banyak pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa sebagian bangsa, engkau beranak cucu yang banyak. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang punya keturunan paling banyak, Ishak atau Ismail? Kalau Anda mengatakan Ishak, mana keturunan Ishak sekarang? Kita tidak berbicara tentang keturunan, Bang, di sini. Tidak, janji Tuhan kepada Abraham. Begini. Kita bukan berbicara berbanyak keturunan, Bang. Abang tadi membahas siapa anak sulung, kan begitu. Anda baru masuk. Di Kejadian 17 Tuhan berjanji kepada Abraham. Dikatakan begini, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan beranak cucu yang sangat banyak. Sekarang yang mengaplikasikan janji Tuhan kepada Abraham ini Ismail atau Ishak? Ishak, Bang. Ishak. Mana keturunan Ishak sekarang? Ini bangsa Israel. Berapa juta? Itu kan yang terhitung, Bang. Iya, berapa Bangsa juta? Israel itu akan dikumpulkan Tuhan. Iya, di Indonesia di Indonesia aja dulu. Di Indonesia dulu, berapa banyak orang Arab, keturunan Arab dan keturunan Yahudi di Indonesia? Bisa nggak kita bandingkan? Kenapa? Keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak di Indonesia berapa banyak? Jangan abang yang datain yang di Indonesia. Ya, contoh kecil itu aja dulu. Gitu, Bang. Kalau keturunan Ishak cuman ada di Israel, itu pun negaranya kecil, lebih luas Makassar. Belum tahu nanti abang. Itulah yang akan dibuktikan. cerita dongeng. Dia mengatakan, engkau akan beranak cucu yang sangat banyak, akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Mana bangsa-bangsa? Bangsa Israel, bangsa apa lagi? Ya, dari Ishak bangsa Israel, bangsa apa lagi? Bangsa Yehuda, mana bangsa Yehuda? Benyamin mana? Nat mana? Sakar mana? Tak ada, habis. Elizabeth, aku turunkan dulu ya. Semangat Elizabeth, silahkan mengadu dulu kepada Bapak dan semangat untuk terus belajar. Padahal saya belum sampai ke endingnya loh. Saya mau mengatakan bahwa agama Kristen lah yang siang malam mengutuk Abraham sampai mereka bernasib malang. Muter-muter terus, Bang. Ya, tadi dia membawa Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Antara Islam dan Kristen, Islam disibukkan memberkati Abraham siang dan malam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Umat Islam setiap hari lidahnya penuh dengan pemberkatan kepada Abraham. Kristen mana pemberkatannya kepada Abraham? Ada, Bang Suma. Apa itu? Anaknya berasal dari budak. Ismail adalah budak. Anak haram, anak tidak sah. Abraham tidak sabaran. Itu kutukan semua tuh. Yesus terkutuk. Itu kutukan kepada Abraham itu, karena Yesus adalah cucu Abraham. Kutuk hukum Taurat itu adalah kutuk. Tuhannya Abraham diganti menjadi manusia. Oke, korban yang diajarkan oleh Abraham berupa hewan diganti jadi manusia. Jadi yang sibuk mengutuk Abraham adalah Kristen, dan yang sibuk memberkati Abraham adalah umat Islam. Demikian, lanjut. Bang Juma, menurut Bere tadi, anak pertama Abraham itu adalah Ishak. Jadi Ismail ini adiknya Ishak menurut si Bere, Bang Juma. Gimana? Bere siapa? Ini nih si Bere sama apa katanya? Menurut dia Abraham itu anak pertamanya namanya Ishak. Ismail itu adik. Bang Zuma, tunggu. Saya tidak ada bilang begitu ya. Saya pertanyakan tadi. Tadi ngomong begitu Iya loh, saya katakan memang. Saya tanya balik kalau gitu, dengerin. Iya, saya katakan. Iya, siapa anak pertamanya Abraham? Sebutkan. Jawab. Siapa anak pertamanya Abraham? Ishak, kan saya bilang Ishak. Ishak, Bang Juma. Jadi Ismail anak pertamanya Abraham Ishak. Tunggu Bang Zuma. Ya udah, diam. Biar saya jawab dulu, tunggu dulu. Saya biar saya jawab.
Ya. Sekarang gini, Hagar siapa Abraham, Sarai itu siapa Abraham? Hagar istrinya, Sarai istrinya juga. Tunggu dulu Bang. Yang saya tanya, Ya. yang dianggap anak pertama itu yang seperti apa? Iya, anak yang pertama, anak yang berasal dari kita yang pertama kali. Saya tanya Bang, Abang punya istri, iya kan? Ya. Terus Abang punya selingkuhan tapi tidak ada ikatan pernikahan. Yang menjadi anak sah Abang itu siapa? Menjadi Dua-duanya anak saya. Ini menuduh Abraham selingkuh berarti ini. Berarti Anda mengatakan Abraham berzina gitu? Loh, Waduh, parah ini. bukan lagi, Itulah yang Bang. dikatakan orang Kristen itu sibuk Dengar. mengutuk. Dengar Bang, kejadian ya. Dengar Bang, kejadian Marah kau. Jadi saudara mengutuk Abraham dengan mengatakan bahwa dia memiliki anak dari hasil zina. begini Bang. Ismail itu ada karena seizinnya Sarai. Bukan itu yang dibahas. Tadi jawab mendadak dulu, saya luruskan dulu. Tidak ada ikatan. Anak tertua Abraham siapa? Anak tertua Abraham siapa? Ayo jawab, itu aja, nggak usah diputar. Anak pertama Abraham siapa? Kan saya bilang Ishak, karena Ismail itu Ishak. enggak. Oke, baik. Mana lebih tua? Mana lebih tua Abraham daripada Ismail? Mana lebih tua umurnya Abraham atau Ismail? Ishak atau Ismail? Iya Ismail. Loh, anak pertama lebih muda umurnya daripada anak kedua. Persoalan catatan menjadi anak pertama dengan umur tidak bisa disamakan, Bang. Saya ulang kembali, mana lebih tua Ismail atau Ishak? Kan saya sudah jawab tadi. Siapa? Ya Ismail lebih tua. Oke, mana siapa anak pertamanya Abraham? Kalau ditanya Bang siapa anak pertama Abraham itu tetap Ishak. Karena apa? Ismail Ishak. itu Gimana ini coba Bang Juma ini pusing dia. dari ibu dengar Bang. Sebelum Sarai melahirkan itu tingkahnya si Hagar pun sudah beda. Makanya dikatakan dalam Kejadian 21 ayat ke-11 di Kejadian 21 itu Sarah itu menyuruh Abraham agar mengusir. Jadi maksud saudara pernikahan Nabi Abraham dengan Hagar itu tidak sah. Sejak kapan Hagar menikah dengan Abraham? Saya tanya, sejak kapan Sarah menikah dengan Abraham? Loh, Alkitab mencatatkan bahwa Sarah itu istri sah. Di mana tertulis? Di mana tertulis Sarah istri sah sementara Sarah pernah poliandri, pernah menikah dengan Firaun? Bang, dengar ya Bang ya. Kenal lagi dia di sini. Enggak dengar lah. Sarah pernah memiliki dua suami. Tiga. Yang mana sebenarnya istri haram di sini? Ayo. Kalau Anda punya dua istri, oke? Satu Anda ambil dari pembantu, tapi pembantu Anda ini setelah Anda nikahi tidak pernah menikah dengan laki-laki lain. Dibandingkan ada seorang istri yang menurut Anda sah, tapi dalam keadaan Anda menjadi suaminya, dia menikah dengan laki lain. Kira-kira yang sampah di situ siapa? Oke, biar ku jawab ya Bang ya. Yang sampah siapa? Yang jujur. Dengar Bang. Ya. Dengar ya biar ku jawab. Ini Kejadian 21. Ayo. Dengar dulu biar Ahi Sugi ya, ingat datanya Ahi? Ingat. Alhamdulillah. Dengar biar ku baca ya Bang. Kejadian 12. Kejadian 12 10 sampai 20 Abraham di Mesir. Aku kan gimana nih kalian itu? Kita mau berdiskusi tapi kalian bicara semua. Pertanyaan saya, ada istri, ya istri kedua, walaupun statusnya dia adalah budak menurut kalian, padahal dia adalah anak seorang raja dari Mesir. Ingat, Mesir tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Yang ada adalah Israel yang diperbudak oleh Mesir. Jangan dibalik. Sebenarnya yang budak di sini siapa? Oke, pahami itu dulu. Mesir tidak pernah diperbudak. Oleh karena itulah kemudian Hagar ini bukan anak budak, dia adalah anak seorang raja.
Apa kedudukan seorang raja, anak raja itu? Permaisuri ya, bukan ya? Putri seorang raja itu apa kedudukannya? Anak raja. Anak raja dia itu, bukan budak, itu Sarah Hagar. Oke? Nah sekarang permasalahannya, Hagar ini tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh laki-laki lain, tidak pernah ditiduri laki-laki lain. Pada saat dia masih bersama dengan suaminya, Abraham. Sarah dalam status sebagai istri, dia menikah dengan laki-laki lain. Yang mana yang sampah di sini, yang mana yang budak di sini? Oke, kita kasih Beri untuk berbicara, Bang. Silakan. Oke, Beri, silakan Beri. Bang Raka, kenapa abang katakan Hagar itu bukan budak? Ada ayatnya mengatakan dia budak. Di mana dalilnya? Di kitab Anda? Ya? Terjemahan? Dengar bang, berku baca ya. Allah, kok ketawa? Ya, silakan dibaca Beri. Tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang mengatakan itu. Ini kan terjemahan Septuaginta ini dari bahasa Greek ini. Aku baca. Silakan. Kejadian 16. Adapun Sarah istri Abraham yang tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan yang hamba seorang perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Sudah? Nah sekarang begini, tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu. Kenapa bang? Tadi kan aku Ini kan kitab terjemahan, Bang. Kok terjemahan? Dari mana Anda tahu keautentikan ini betul? Yang jelasnya bang. Yang jelas apa? Loh, inilah makanya kalian tidak pernah terima. Makanya ketika Saya tanya, ini kan terjemahan, ini kitabnya Yahudi. Saya minta kitabnya Nabi Musa yang menerangkan itu betul tak? Hagar disebut budak di situ, disebut hamba. Boleh saya sanggah? Tunjukkan kitabnya Nabi Musa dulu. Ini kan terjemahan, dari terjemahan Septuaginta, berubah lagi. Saya tidak terima karena ini terjemahan dan tidak ada sejarahnya. Fir'aun anaknya adalah budak, namanya Fir'aun. Fir'aun itu raja, kok anaknya jadi budak? Allahu Akbar. Ini terjemahan kan? Ini terjemahan dari Septuaginta. Septuaginta ini mengalami revisi demi revisi untuk mencocokkan imannya Kristen. Oke? Untuk kemudian mendulang tinggi, Ismail direndahkan, Ishak ditinggikan. Tuh, bukan saya tidak terima. Salahkah ketika saya mau meminta? Kalau saya minta keautentikan berita ini benar atau tidak? Oh iya memang tidak terima. Ketika film tentang Ismail pun diadakan di lucu. Kalian menolak. Lucu Anda. Kok lari ke film? Lucu Anda. Ini terjemahan dari mana Anda bawa ini? Ini terjemahan dari mana ini? Sementara kitabnya Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi itu mana yang berceritakan ini? Bung, dari mana Anda bisa membenarkan terjemahan ini? Bahkan saya tanya dulu, bangsa apa? Bang, jangan miring sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri, Bang. Jangan bicara sendiri. Gila itu namanya. Tolong tunjukkan sejarahnya. Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang pernah memperbudak Mesir. Bang Beri, silakan dibuka mic-nya, Bang. Kenapa kalian tidak terima kalau Ismail itu anak haram? Kena deh. Ingat ya, udah. Diturunkan. Host, turunkan. Anda turun, Pak. Dengarkan baik-baik. Semua Kristen, seluruh dunia dengarkan. Belum pernah saya menemukan ada seorang Kristen yang tidak menuduh Ismail itu anak haram. Kalau seorang anak haram, berarti bapaknya berbuat haram. Oke, dengarkan, saya ulang lagi. Kalau ada anak haram, berarti ada orang tua haram. Tidak mungkin Hagar hamil kalau tidak ada yang menghamili. Karena yang menghamili adalah Abraham, berarti yang berbuat haram adalah
Abraham. Berarti kalianlah orang yang dinubuatkan di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Kalau di Islam, dengarkan. Kalau di Islam, dengarkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Umat Islam siang malam sibuk mulutnya memberkati Abraham. Dalilnya sangat jelas. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam memberkati Abraham. Berarti terjawab umat Islam yang diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan yang dikutuk, barusan ada orang Kristen mengatakan Ismail anak haram. Bagaimana mungkin anak itu bisa haram kalau orang tuanya tidak berbuat haram? Berarti yang dikutuk oleh Tuhan selama ini adalah Kristen. Makanya orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Karena dia dikutuk. Saya sudah bilang, Kristen itu adalah agama yang dikutuki oleh Tuhan. Itu pasti itu. Itu buktinya. Ismail anak haram. Ismail anak haram. Berarti Abraham haram. Perbuatan Abraham berarti haram. Dengan menuduh Abraham berbuat haram, berbuat zina, itu sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam. Jadi orang agama Yahudi. Jadi agama yang mengutuk Abraham siapa? Agama Kristen. Makanya orang Yahudi itu menganggap kalian itu hewan di dalam Talmud. Dan kitabnya orang Kristen tak boleh dibaca, kata Talmud. Oke? Karena kitab itu adalah kitab yang berasal dari setan, kata Talmud. Makanya diceritakan kemudian bahwasanya orang-orang Yahudi sampai hari ini sangat marah ketika kalian mengatakan bahwa Sarah Hagar itu adalah Buddha, Ismail itu adalah anak haram dari bapak mereka Abraham. Mereka sangat marah. Makanya orang Yahudi lebih merangkul Islam daripada Kristen. Karena Kristen ini dianggap sebagai bidat, penyesat. Demikian. Oke. Ini kayak Rasmi udah gak sabar mau menyanggah pernyataan Bang Juma ya, Rasmi. Silakan dibuka mic-nya, Rasmi. Atau topik ya, jangan pindah topik ya. Ya, tadi Ya, saya mau silakan. sanggah mulai dari Sarah tadi ya. Itu bukan seperti itu dalam Alkitab ya Bang, tetapi ini di sini Kejadian 12 ayat 11 ya. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi itu bukan Baca terus Bu, baca terus Bu, ya. sampai habis. Baca terus, sampai habis baca. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga mereka dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik. Terus Tapi kan Bu. di sini kau baca Terus dulu, 16-nya. Baca dulu. Baca 16-nya. Dulu, kan tadi, Baca terus. supaya- Kenapa diberhentikan? Iya, tunggu supaya kan di sini karena Abraham Baca yang dulu. meminta- Habisin Abraham dulu, yang habisin. meminta Sarah. Tunggu, dengar dulu. Saya Kau baca. jangan ini. Firaun menyambut Abraham yang Abraham dengan meminta, baik-baik. ya. Di mute dia nggak mau baca ini. Di sini Abraham endingnya. yang Di mute dia, meminta saya bacain. Di mute dia, saya bacain. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istrinya Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu sehingga aku mengambil menjadi istriku? Artinya Sarah menikah 2 kali di sini.
menikah dengan Abraham dan menikah dengan Firaun. Atas permintaan siapa? Atas permintaan siapa? Jadi Sarah ini menikah 2 kali ya, Bu? Hah, atas permintaan siapa? Ya Firaun lah yang menikahi istrinya Abraham. Bapak Firaun, makanya baca di situ. Bu, saya aku tanya tahu kepada bahwa Ibu. Bu, engkau adalah seorang diam dulu, perempuan diam. yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku. Bisa kau Apakah baca Sarah, di situ? Bu, apakah Sarah di sini menikah dengan Firaun? Jawab. Dia nggak mau baca sampai akhir dia. Apakah Sarah menikah dengan Firaun? Jawab. Dia hanya baca sampai 16, sampai 15, 16 ke bawah dia nggak mau baca. Karena di sini memang Sarah menikah 2 kali. Ini nista banget ini cerita ini. Lanjut Banyuma. Nggak mau baca dia ke bawah. Jadi ini kutukan demi kutukan yang dilakukan oleh agama kalian. Tolong tunjukkan kitabnya Nabi Musa yang menerangkan ini. Ada nggak? Bang Juma ini kan ngomong kutukan terus, ini maksudnya gimana itu? Jelaskan lagi. Yesus aja kalian kutuk. Ini kan jelas ini kan Bang? Jelas. Itu dari Bang Juma yang mengatakan begitu. Lah, yang mati di atas tiang salib siapa Bang? Saya sudah berusaha berbulan saya berusaha menjelaskan bahwa yang mati terkutuk adalah Yudas. Tapi kalian Kristen berusaha untuk mengatakan yang mati terkutuk adalah Yesus. Yesus itu keturunan Abraham. Kenapa kalian harus kutuk? Sementara di Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Alhamdulillah kami aman, karena kami siang malam memberkati Abraham. Saya sudah bacakan tadi doa salat kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi, dan termasuk pada keluarganya. Kami memberkati keluarga Abraham, termasuk Yesus. Itu sibuk, itu kami disibukkan amalan-amalan itu. Sementara kalian sibuk mengutuk. Sampai Yesus pun harus mati terkutuk. Bang Juma ini kan saya mau tanya sama Bang Juma ini. Ini Bang Juma kan kalau masalah terkutuk di Alkitab banyak itu menceritakan, di Alkitab itu lengkap. Seperti yang tertulis di Galatia 1 ayat 8, biarlah kutuk Tuhan menimpa siapapun, termasuk kami atau bahkan malaikat dari surga yang memberitakan kabar baik yang berbeda dengan yang kami beritakan kepada Anda. Itu kan sudah ada tertulis juga itu. Cuma kan saya kok malas mau bahas yang begini. Bisakah Bang Juma jelaskan ini? Ayat yang mati terkutuk di atas tiang salib dulu Bang. Siapa itu? Ya. Yang mati terkutuk. Seperti siapa yang Pak Handi tadi sudah jelaskan, Bang Handi saya sudah jelaskan itu, saya sudah paham. Yang itu. mati terkutuk itu siapa menurut Abang? Yesus dia rela, kan? Karena menebus dosa kita, makanya dia rela gitu loh. Nah, makanya dia terkutuk kan? Dia rela terkutuk demi kita, beda. Ya, artinya rela tidak terkutuk atau rela terkutuk tetap terkutuk, bukan? Ya kalau kata-kata demikian ya terkutuk, tapi bukan karena dia yang terkutuk. Kita yang terkutuk sebenarnya manusia. Kenapa kita yang terkutuk? Kan sudah saya kasih ilustrasi. Bang Handi, saya rela mati dari Bang Handi. Kenapa Bang Handi yang bikin masalah? Baik. Ini tidak ada masalah begitu. Baik, seperti saya jelaskan. Izinkan saya Bang menjelaskan. Jadi gini, Yesus itu divonis sebagai manusia yang paling terkutuk yang pernah ada di atas muka bumi. Kenapa? Karena Yesus menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Betul? Betul nggak? Bahkan benar ya? Jadi ada dua yang ditanggung oleh Yesus. Kasihan anak orang ini. Yang pertama kutuk hukum Taurat, yang kedua adalah kutukan dari dosa-dosa seluruh umat manusia. Yesus ini babak belur. Dibenarkan bukan? Nah, dibenarkan karena dia memang pengasih dan penyayang, itu bedanya pengasih dan penyayang. Bukan masalah pengasihnya, ini manusia paling terkutuk dia ini. Di antara seluruh makhluk yang pernah ada di atas muka bumi, dialah makhluk yang paling terkutuk. Paling besar bebannya. Andai saja utang piutang, seluruh utang piutang orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Dialah yang harus menanggung utang itu. Betul? Ya betul, itu makanya dia hebat. Manusia yang paling banyak utangnya Yesus.
Oke, ini hati-hati aja kalau dia nunggak, bahaya dia ini. Sekarang permasalahannya adalah, mari kita berpikir, seorang anak yatim yang demikian lemahnya, sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati. Dipaksakan supaya kemudian orang-orang setelahnya percaya kematiannya, sukarela, memilih mati secara terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas miliaran umat manusia. Ini konsep dari mana ini? Dia rela diludahi, ditampar, ditonjok, ditombak. Ini ajaran dari mana ini? Ada yang kayak gini-gini nih muncul. Ini siapa yang ngajarin yang kayak begini? Seorang manusia, anak semata wayang, ibunya ditinggal, dia dilahirkan susah payah dengan seorang wanita, difitnah, diusir, dihujat oleh orang sekampung. Kemudian begitu anaknya besar dibunuh, lalu setelah dia mati, dia menanggung semua dosa-dosa orang-orang. Ini ajaran dari mana ini? Seluruh firman Tuhan dalam kitab Taurat adalah kutuk. Menurut ajaran orang yang mengajarkan bahwa Yesus itu mati menebus kutuk Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci terkutuk. Musa, nabi yang menghimpun firman Tuhan ke dalam kitab Taurat, adalah manusia terkutuk. Umat Paulus yang mempercayai Taurat sebagai kutuk adalah manusia-manusia terkutuk. Dana perpuluhan dari jemaat yang dinikmati oleh para niawan gereja adalah dana terkutuk. Kenapa? Karena semuanya unsurnya berasal dari kutukan. Ini yang perlu dipahami nih. Serba terkutuk, serba terkutuk, serba terkutuk. Semua dosa. Bayangkan, sebelum Kristen Indonesia, Pak, sebelum Kristen Indonesia, yang lebih pertama percaya adalah orang Roma, orang Yunani. Anda tahu apa dosa-dosa orang Roma? Dosa-dosa orang Yunani? Pertama, mereka semuanya orang yang tidak pernah menyembah kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Dosa-dosanya semuanya dilimpahkan kepada satu manusia bernama Yesus. La haula wala quwata illa billah. Kalau orang Kristen mungkin baik-baik, tapi ini orang Romawi, Pak, orang Yunani. Orang Romawi, orang Yunani menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Dosa mereka memperkosa anak kandung, dosa mereka membunuh anak kandung, dosa mereka memperkosa ibu kandung, dosa mereka membunuh saudara kandung, dosa mereka mencuri, merampok, merampas, mencabuli, mensinahi, semua ditanggung oleh Yesus. Yesus manusia paling kotor. Disebabkan karena kalian, makanya Al-Quran datang kemudian mensucikan beliau yang begitu jauh Anda hinakan, nistakan. Mana ada dalilnya Tuhan datang mengutus Rasulnya untuk mati untuk dosa-dosa orang jahat? Keluaran 23 nomor 7. Aku Tuhan, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang Roma, tidak akan membenarkan orang Yunani. Kok bisa? Ya, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tapi faktanya sekarang, orang bersalah dibenarkan. Dengan jalan orang benar disalahkan. Yesus benar, orang Roma Yunani salah. Yesus menjadi salah dengan mati di atas tiang salib. Orang Roma Yunani menjadi benar. La haula wala quwata illa billah. Agama apa ini? Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Siapa mereka ini yang menyamar seperti domba? Yang memutarbalikkan fakta. Makanya di dalam, coba kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Amsal 17. Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus mengatakan, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, termasuk di dalam Amsal. Coba kita lihat. Orang fasik menerima hadiah suapan dan pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Kenapa Yudas disebut fasik? Karena dia makan suap. Apa akibatnya? Kebenaran kemudian dibelokkan. Yang tadinya Taurat itu adalah untuk menghidupkan, dirubah menjadi kutuk. Yang tadinya Yesus disebut sebagai orang suci, dirubah menjadi orang terkutuk. Semua diputarbalikkan. Yang itu tadinya ya silakan. Yang dimaksud domba-domba itu apa sih maksudnya domba-domba? Coba bisa. Ini ya domba-domba apa itu? Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang dimaksud domba di sini adalah Bani Yakub, Bani Israel.
Sedangkan yang bukan Bani Israel itu disebut serigala. Yang Nah, sekarang yang ini kan ayat ini kan. Sekarang pertanyaan sederhana saya, Pak, kepada siapapun di sini, Islam atau Kristen, siapa yang menyamar seperti Yahudi? Yahudi atau Kristen? Kristen. Nah, tuh. Siapa yang menyamar seperti domba? Yahudi atau Kristen? Tidak, saya cari dulu ini Bang Juma, tar dulu. Ada dua agama besar, Ini Pak, Yahudi, serigala Kristen. berbulu domba ini. Serigala berbulu domba ini ada di Matius 7 ayat 15 sampai 20. Baca Bang Juma, coba tolong Baik. bacakan. Baik. Serigala berbulu domba, Matius Oke. 7 ayat 15 sampai 20. Oke, nah kita lihat. Bacakan dulu. Kita lihat, Bang, ya. Saya baca ya. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya, dari ajarannya, dari cerminannya di permukaan kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api ini maksudnya neraka. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal siapa di sini maksudnya, Pak? Mengenal serigala kan? Loh, itu yang dituju nabi siapa itu yang kau maksud itu? Itu kan nabi. Iya, nabi palsu ini, dari buahnya nabi palsu ini akan kita lihat, betul? Buah-buah pengajaran nabi palsu ini akan kita lihat, betul? Loh iya, seperti siapa nabi palsu Oke, itu? dengarkan buahnya, dengarkan. Jadi kata Yesus, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu, siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Gimana nak yang Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Ya saya lah termasuk Ya. juga. Kristen. Oke. Apakah itu kehendak Bapa? Ya kehendak yang Mana saya kehendak baca. Bapa? Mana kehendak Bapa Elohim agar orang-orang memanggil Yesus Tuhan? Dia kan saya sudah bilang kemarin itu dia adalah Bapa saya dan Bapa satu. Kan sudah saya kasih tahu yang kemarin. Dengarkan, Pak. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus itu sebagai Tuhan? Karena dia mengatakan itu, saya dengan Bapa adalah satu. Kan sudah nyata. Atas itu. kehendak siapa Anda memanggil dia itu Tuhan? Yang tertulis di Yohanes yang seperti saya bilang itu lupa. Ini sudah berbicara saya. mengenai kehendak, Pak. Membuka data lagi ke saya nanti. Kan Roma Pertanyaannya kehendak 10 siapa? Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, mengucapkan, mengimani, percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jadi yang mengingini dan yang berkehendak agar orang Kristen memanggil Yesus Tuhan adalah Paulus. Lanjut, kena Kristen. Pada hari terakhir, sabar Pak. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Ini siapa ini, Pak, pelakunya ini? Ini buah-buah nabi palsu ini semua. Nah, Dari buahnya kau mengenal dia, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini siapa ini, Pak? Kristen atau Yahudi? Lain. Nada di Kristen, ada di Yahudi. Nanti saya bacakan dulu. Kristen atau Yahudi yang memiliki buah ini? Ada dua pohon, Pak. Pohon Yahudi dan pohon Kristen. Pohon mana yang membuahkan pengikutnya, buah-buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus?
Mengusir setan pakai nama Yesus. Batang Yahudi atau batang Kristen? Jawab. Kristen. Kristen lah. Nah, Kristen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Apa kata Yesus? Sabar, 30 detik. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Sadari Pak, ada dua pohon kata Yesus. Pohon baik menghasilkan buah baik, pohon buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk menghasilkan dari buahnya kita kenal. Buahnya adalah memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Batang inilah yang kemudian harus dibuang ke dalam api neraka. Silakan. Ya. Kan yang dibicara pohon yang baik, yang nabi-nabi palsu ini ya. Itu ya Bang Juma ya. Coba Bang Juma baca, ini kan saya nak bawa bawa HP yang nak bawa Alkitab. Cuma kalau saya hafal sedikit lah yang untuk ayat-ayat nabi-nabi palsu ya, nah apa-apa saya baca ya. Iya. Bang Juma yang bacakan, yang bilang Bang Juma yang bacakan. Ciri-ciri nabi palsu itu tertulis di ayat ada ya. Matius 24. Petrus 2 ayat 1. Petrus 2 ayat 1 baca dulu. Itu dari Yerusalem Pak. Nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu. Nah, terus ini ya. 1 2 dari Yerusalem ya. Paulus dari mana? Yerusalem. Mana lagi? Tanda-tandanya yang mana lagi? Tunggu, ntar ya. Iya, silakan. Yeremia 23 ayat 10. Dari Yerusalem juga itu Pak. Yerusalem di mana Yeremianya? 23 ayat 10 di mana? Dalilnya di Yerusalem di mana? Oke. Kita baca ya. Yeremia 23 itu dari Yerusalem juga Pak ya. Coba baca dulu. Oke, baik. Mengenai nabi-nabi nomor berapa Hi? Yeremia 23 ayat 10. Oke, sabar. Oke. Yeremia berapa Hi? Ya itu tadi Yeremia 23 ayat 10 sampai 15. Iya. 23 ayat 30. Oke, baik. Saya bacakan Pak. Yeremia 23 ayat 10. Iya, baik, saya bacakan. Negeri telah penuh dengan orang berzina. Sungguh oleh karena kutu ini gersanglah negeri dan layulah padang rumput gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun iman berlaku fasik. Di rumahku pun juga mereka mendapati kejahatan, aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka seperti jalan-jalan licin, bagi mereka di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana, sebab aku mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun di waktu mereka dihukum. Demikian firman Tuhan. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan nabi-nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Jadi nabi mana ini Pak? Yerusalem kan? Yerusalem. Enggak, tidak. Paulus dari mana Pak? Yerusalem. Begini Bang juga. Iya. Ini yang saya maksudkan tadi di Matius 24 ayat 26. Matius 24 nomor 24-nya dulu Pak. Matius 24 ayat 26. 24-nya dulu kita baca. Ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Saya yang baca? Ya bisa Bang Juma yang baca. Okay. Soalnya sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi di situ. Atau lihat dia Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang ditemui Paulus ketika dia di padang gurun menuju Damsik? Yesus. Loh, saya yang baca ya. 24 ayat 26. Tadi saya baca ya. Matius 24 ayat 26. Nanti saya yang baca Bang. Matius 24 ayat 26. Saya yang baca aja ya. Iya. Matius 24
ayat 26. Terus saya baca. Paulus bisa melakukan mukjizat enggak? Bisa. Bunda Zuma, Assalamualaikum Satsugi Bang Hardi. Waalaikumsalam. Ya, Lanjut, nyimak. 24 ayat 26. Iya. Jadi apabila ini ya 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun. Ini di padang gurun ini. Iya. Jangan kamu pergi ke situ atau lihat di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Bilik, ini dalam bilik. Bilik itu apa sih? Bilik itu kamar rahasia, Pak. Ya, bilik, ya itu. Di dalam kamar rahasia. Ini ciri-ciri nabi palsu ini yang saya bicarakan Iya. ini. Sekarang Jadi, pertanyaan apabila saya. orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Di padang gurun ini. Janganlah kamu pergi ke situ. Maksudnya jangan kamu coba-coba mendekat situ karena situ iblis semua situ kan. Iya. Atau lihat. Pertanyaannya sekarang. Jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ya, saya tanya dulu Bapak ini. Saya tanya dulu Bang Yani. Oke, Bang Yani. Dia di situ siapa? Loh. Tanya dulu Bang Yani. Bang Itu Yani. di Alkitab, makanya Bang saya Yani. kasih tahu lengkap tertulis sebelum ada nabi palsu sudah tertulis. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan Dengan saya. nabi palsu. Ya. Pak, pertanyaan saya. Ya. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Dia ini siapa, Pak? Loh. Yesus. Loh ini loh, makanya enggak, dia di sini siapa? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Dia di sini siapa? Dia itu ya tahu sendiri kan. Ya, siapa? Siapa dia? Ya saya tidak tahu. Yang penting itu menabi ciri-ciri nabi palsu. Bukan. Nabi palsunya melihat dia. Ini dia siapa? Ya dia itu. Nggak tahu siapa? Saya. Tunggu Pak, tunggu. Ya. Maksudnya Pak, nabi palsunya melihat dia. Si nabi palsu melihat dia. Itu siapa? Dia nggak tahu. Maksudnya ini loh, ini saya bacakan lagi makanya. Ya baca, silakan. Saya baca lagi. Tenang. Ya, habis itu ada lagi. Ya, silakan. Dia di sini Yesus, Pak. Saya bocorkan, Pak. Saya bocorkan. Dia di sini Yesus. Apabila orang berkata kepadamu, lihat, Yesus ada di padang gurun. Yesus ada di padang gurun. Entah dia Yesus ke siapa saya tidak tahu. Yesus Pak, Yesus Pak di sini. Yesus ini. Baca terjemahan Yesus yang lebih tua, Pak. Terjemahan TSI Anda baca TSI 2014. Yesus tidak pernah ada di padang gurun, Bang. Nah, berarti Paulus bohong. Tidak di padang. Waktu ke Damsyik itu lihat Yesus. Waktu dia ke Damsyik, Kisah Para Rasul 22 nomor 8 siapa yang ditemui di situ, Pak? Dia nak pergi ke padang gurun dan bilik situ, itu aja. Dengar dulu Pak, dengarkan saya. Ketika Yesus menuju ke padang gurun, diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22, di situ Paulus bertemu dengan dia. Maka dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kata dia, akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Tergenapi ya? Tadi Nabi dari Yerusalem, sekarang dia bertemu di padang gurun. Padahal Yesus berkata, dengar Pak, Yesus berkata, janganlah kamu pergi ke situ. Dan atau dia mengatakan, lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Apa bahasa yang cocok dalam bahasa Yunani bilik? Temeion, bukan taimeong Pak ya, bukan taimeong, tapi temeion. Artinya kamar rahasia atau kamar pribadi. Ketika Paulus menulis surat, Pak, itu dia menulis surat di mana? Misalnya suratnya yang ditulis di dalam pengetahuan kita semua ya, bahwa Paulus menulis Filipi, menulis Korintus, kemudian dia menulis lagi Efesus, kemudian banyak surah-surah seperti Roma. Surat Roma, surat Filipi, surat Korintus, apalagi Efesus. Ini ditulis di dalam kamar pribadi, Pak. Kamar pribadi. Apa itu bilik? Bilik apa? Bilik penjara. saya gini, 30 detik. 30 detik, Pak. Paulus menulis buku Filipi,
buku Korintus, buku Roma, buku Efesus. 4 buku Paulus tulis di dalam bilik penjara. Pertanyaannya, siapa yang menemui Paulus di dalam bilik penjara? Pasti Yesus. Karena dia mengatakan di Galatia 1 bahwa aku memberitakan Injil yang kuberitakan bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, dia mengaku bertemu Yesus di bilik. Jadi berarti Yesus nabi palsu, maksudnya begitu. Paulus Pak yang nabi palsu. Karena dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun pada saat menuju ke Damsyik, dan pada saat dia di dalam bilik penjara dia mengaku bertemu Yesus. Oke, itu dari itu dari Bang Juma. Sekarang satu lagi Bang Juma, satu lagi. Udah ya, dari Yerusalem tergenapi Paulus, yang kedua di Damsyik. Oke, satu lagi. Paulus dalam bilik penjara tergenapi Paulus, dan yang paling dahsyat kemudian hanya pengikut Paulus lah Pak yang membuahkan buah-buah menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Hanya murid-murid Paulus yang menggenapi itu. Jadi batang yang dimaksud adalah batang yang membuahkan agama Kristen. Masih ada lagi? Masih ada satu. Oke, satu terakhir. Bang Juma hanya orang tingkat tinggi yang paham ini. Iya, silakan. Silakan. Ini di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Coba. Itu. Baik. Itu nabi siapa itu? Maksudnya nabi apa, masih Paulus kah? Oke, baik. Sebagaimana nabi-nabi palsu yang dulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu dihukum oleh telah lama tersedia dalam kebinasaan dan tidak tertunda. Yang keempat, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Apa yang Anda ingin sampaikan di sini? Itu di 2 Petrus berapa itu yang saya baca tadi Bang Juma? Yang terakhir saya baca, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Itu gua nak pernah itu di gua masuk di gua. Siapa yang masuk di gua? Oke, baik. Oke. Yesus mayatnya disimpan di mana, Pak, sebelum menjadi Tuhan? Tidak gua, lain gua itu. Itu yakin? gua. Yakin? Yesus tidak dikuburkan di goa. Yesus di goa-goa yang gelap. Itu kan yang Yakin Pak, sebelum dia menjadi Tuhan dia dimasukkan ke dalam gua dulu kan? Benar nggak? Tapi gua yang terang, yang saya bicarakan ini gua yang gelap. Gua yang terang apa? Orang ditutup pintunya kok gua yang terang. Yang namanya gua Pak, itu pasti gelap. Dan Anda harus baca Yohanes 19, Matius 26, Matius 27, Markus 15, dan Lukas 23. Yesus itu dikuburkan dalam gua milik Yusuf Arimatea. Itu satu Pak ya. Nah sekarang mari kita pendalaman materi. Pendalaman teks kita Pak, pendalaman materi. Nomor 1, 2 Petrus 2 ini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Di tengah-tengah siapa? Umat Elohim. Siapa umat Elohim Pak? Yerusalem, Bani Israel. Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa Pak? Kamu di sini siapa? Bani Israel. Di antara kamu Bani Israel akan ada guru-guru palsu di tengah-tengah Bani Israel. Makanya diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 bahwa memang antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Benar ya? Benar Pak ya? Ini saya bacakan tadi 2 Petrus 2 ayat 4. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah sebabnya, itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Jedar.
Udah Pak ya, semua. Masih ada lagi? 2 Petrus 2 ayat 4 ini bunyinya begini. Oke. Kembali lagi situ. Oke. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini coba disimak ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini malaikat yang berbuat dosa sekalinya ada juga ya. Ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam api neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Iya, terus Pak. Terus maksudnya apa ini? Menyimpan mereka sampai di hari penghakiman. Paham? Kalau saya paham itu. Saya kan Bang Juman paham ya. Kalau saya paham itu nabi palsu seperti itu. Nabi palsu buah. Oke. Anggaplah itu adalah Nabi Muhammad karena dia masuk dalam gua Hira. Anggaplah. Saya tidak bilang begitu. Saya yang mengatakan. Saya mengatakan Pak. Saya yang mengatakan. Tidak apa-apa. Saya bantu. Anggaplah beliau Nabi Muhammad. Bang Juma percaya itu gak? Oke saudaraku. Oke saudaraku. Anggaplah beliau yang masuk ke dalam goa. Kan Anda menekankan di ayat keempat. Oke. Apakah pengikut kemudian apakah Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke goa bertemu dengan Yesus? Satu ya. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat. Iya, kan dari buahnya bisa kamu kenal dia, kata Yesus. Pertama, dia memanggil Yesus Tuhan. Apakah pengikut Nabi Muhammad memanggil Yesus Tuhan? Apakah pengikut Nabi Muhammad bermujizat mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus? Ini Allah ini. Sebab jikalau Allah tidak Juma. Bang Juma. Allah bukan Tuhan. Oh Bang Juma. Iya. Jikalau Allah, ini Allah yang mengatakan jikalau Allah yang mana ini maksudnya? Allah yang mana ini? Ya Allah 2 lah. Kan kalau maksudnya kenapa beda dengan Allah lain padahal tulisannya sama di kitabmu? Ini Bang Juma, saya tidak bilang Nabi Muhammad loh ya. Iya. Saya mengatakan anggaplah dia Nabi Muhammad. Sabar dulu Bang. Mbak, sabar ya. Sekarang anggaplah menurut Yesus tanda-tanda dari buah nabi palsu itu apa? Tadi apa? Memanggil Yesus Tuhan, betul? Berbulu domba. Tunggu dulu Pak, jangan lari kemana-mana. Kalau Anda mengatakan masuk ke goa itu berdasarkan dengan tuduhan saudara, berarti Elia yang ke surga juga itu adalah dibawa oleh setan gitu. 1 Raja-Raja 19, dengarkan. Dengarkan Pak. 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Di sanalah masuklah Elia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Apakah yang datang ke Elia ini setan? Ingat Pak ya, dengarkan. Abraham itu dikubur, dengar, sabar. Abraham itu dikubur di goa. Daud dikubur di goa. Semua nabi-nabi Israel itu dikubur di goa. Oke? Apakah Bapak ingin mengatakan bahwa mereka sekarang itu hidup bersama dengan setan? Yang dibicarakan ini nabi palsu. Iya, nabi palsunya. Oke. Anda kan mengatakan yang masuk ke goa itu nabi palsu, berarti Elia tadi nabi palsu. Loh tidak, yang dibicarakan ini sesuai ayat ini. Iya, kan goa tadi kan? Goa yang gelap dengan malaikat. Ada satu malaikat ini, makanya kan Allah menyayangkan malaikat. Elia bukan buat dosa. Ini Elia 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Ini siapa ini yang datang ke goa? Ayat ini begini loh, Bang Juma, ayat ini malaikat itu berdosa dan dia buang ke goa yang gelap. Iya, saya tahu. Memang ada goa yang terang. Pak, ada goa yang terang? Ya. Nah, goa yang gelap dan di dalam goa yang gelap itu yang terdapat nabi-nabi palsu. Baik. Makanya sekarang Adinda Ardiansa boleh tunjukkan goa Hira? Gelap tidak goa Hira? Bukan. Itu gelap. Semua goa gelap. Cuma ini yang untuk tanda-tanda Dinda Ardiansa tidak monitor ya, sayang sekali. Oke. Nabi palsu. Aman aja. Baik. Ya, Pak. Sekarang begini Pak, sebelum Anda sampai ke data nomor 4, diawali data nomor 1 dulu. Di sini kamu di sini apa di nomor 1-nya? Kamu ini siapa ini Pak? Ini kamu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, berarti Bani Israel kan? Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa?
Kamu ini siapa ini, Pak? Kamu yang gak dia lah. Dia siapa? Bani Iya. Israel atau orang Kristen? Nak Bani Israel, nak orang Kristen juga. Kalau sudah begitu dia orang luar dari situ. Bagaimana ceritanya ini? Ini Petrus menulis surat untuk siapa rupanya? Untuk siapa Petrus menulis surat ini? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maksudnya memasukkan kemana pengajaran ini, Pak? Ke dalam kitabnya Yahudi atau gimana? Atau bagaimana ini? Kalau Al-Quran tidak mungkin, kan Al-Quran tidak masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Yang ada adalah perjanjian baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi, Pak. Dicampur aduk ajaran-ajaran palsu itu masuk ke satu bundal dengan kitabnya orang Yahudi. Ini maksudnya ini, Pak. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Memasukkan, artinya mencampurkan ajaran Bani Israel dengan ajaran yang muncul belakangan. Al-Quran tak ada kitabnya Nabi Musa di dalam, tak ada kitab Yahudi di Al-Quran, tak ada. Sedangkan kalau kita lihat di kitabnya Kristen, bercampur dengan kitabnya orang Yahudi. Sementara Tuhan mengatakan apa, Pak? Di dalam Ulangan 4, apa kata Tuhan dalam Ulangan 4? Jangan kau menambahi firmanku, jangan kamu mengurangi. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintahku, sampaikan yang telah kusampaikan kepadamu. Sekarang ketika kemudian kitabnya orang Yahudi sudah klop mereka, kenapa tiba-tiba ada yang memasukkan pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi? Pengajarannya namanya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Roma. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Kenapa ditambah-tambah surat kitabnya orang? Kenapa? Ditambah bagaimana? Itu dari Bang Juma. Ini Tuhan mengatakan jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kenapa ada surat Lukas masuk nempel di kitabnya orang Yahudi? Di kitabnya Nabi Musa. Kenapa Markus juga ada? Kenapa Yohanes juga ada? Kenapa 14 buku-buku dari Paulus juga ada? Padahal Tuhan mengatakan jangan kau tambah. Ini banyak ya. Tadi Anda membawa Petrus kan jelas kubacakan. Jangan, dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kan. Mereka sang nabi palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Saya bicara nabi palsu, ini bukan Petrus. Sama, saya juga membicarakan nabi-nabi palsu, Pak. Nabi-nabi palsu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Memasukkan kemana? Ke Al-Quran tidak mungkin. Kemana? Memasukkan kemana? Ke kitabnya Yahudi. Sekarang siapa yang menambah kitabnya Yahudi? Begini loh Bang Juma. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi? Islam atau Kristen? Nabi palsu itu di luar Kristen, agama lain. Nabi palsu baca Matius 7 dari buahnya. Dari buahnya itu di Kristen buahnya. Terus, kenapa tadi kamu bilang Kristen itu biarlah binatang? kutuk Tuhan menimpa siapa. Kenapa? Kamu bilang tadi Kristen itu binatang. Jahat sekali kamu ya. Yesus yang mengatakan itu. Sekarang itu saya tanya. Ayat kamu pelintir-pelintir. Sekarang saya tanya Kamu kepada itu ibu. ya. Aja Mbak. Mbak Anggun, biar aja dia bilang binatang. Masa kamu bilang Kristen itu binatang? Sekarang saya tanya kepada ibu. Yesus mengatakan orang yang percaya kepada dirinya di luar Yahudi dengan sebutan apa? Kamu itu pintar mempelintir Alkitab. Oke, ayat baik. Nah, Kita baca. Tujuan ayatnya Kita itu baca. beda. Kita baca dalilnya. Kita baca dalil. Sakit hati kamu bilang itu Kristen binatang, tahu nggak? Yang digelari selama ini domba Agama siapa? Kristen. Yang digelari domba selama ini siapa? Kalau Islam dibilang binatang, mau nggak? Mana ada Islam digelari domba? Kristen digelari apa? Menggelari dirinya dengan domba itu siapa? Itu dijaga, dikutuk. Saya tanya yang menggelari dirinya binatang domba siapa? Mulutmu binatang. Siapa yang menggelari dirinya sebagai anak domba? Puasa minta sujud-sujud. Minta suci, tapi mulutmu binatang. Siapa yang mengatakan Yesus sebagai anak Nggak ada binatang agama dan siapa yang mengatakan agama dirinya itu sebagai anak domba? suci, Saya tanya biar dulu. tahu kamu. Saya tanya dulu. Domba itu binatang atau bukan? Kamu binatang, ngomong yang sombong banget kamu itu. Kamu bilang Kristen binatang, Yesus kamu kata-katain. Kamu katain sendal lah, apalah, kambing lah, binatang lah.
Siapa yang Bang terhina? Juma sudah jadi ladeni juga Ada perempuan. aja kamu itu. Islam Yohanes apa 1 kamu? nomor 29, Yesus adalah binatang. Memang mulutmu itu mempelintir ayat Alkitab pinter banget. Yohanes Biar aja 1 dia nomor begitu. 29, Yesus adalah binatang. Sama aja semua pengikutmu itu. Bu, Ketawa di bawah. Cocok istighfar lah Bu, kamu itu. istighfar. Yohanes 1 nomor 29 menyebut Makanya Yesus itu sebagai binatang. Aku di-report mulu kan karena mulutmu itu kotor. Nakal ibu ini, enggak mau mendengar. Kamu nakal, udah tua. Nakal. Kalianlah yang memfitnah Yesus dengan menyebut binatang. Yohanes Kamu tadi 1 bilang nomor Kristen itu 29. Inilah anak binatang yang akan menghapuskan dosa dunia, anak domba katanya. Lo kok jadi saya yang salah? Terus kalian mengaku pendeta kalian itu gembala dan kalian adalah Kamu nggak ngerti domba. baca Alkitab, kamu pelintir-pelintir, nggak cocok dari mulutmu itu udah keluar. Apa yang saya domba pelintir? setan iblis. Yang saya pelintir mana? Buktikan. Pantaslah kalian itu melihara jin. Pengakuannya jin dipelihara. Yang Jin memelihara itu jin setan. siapa? Yang memelihara salib siapa? Lah itu kamu yang ngomong. Loh, yang memelihara salib siapa? Katanya Siapa yang kalian memelihara itu salib? melihara jin, ada jin baik. Mana ada jin baik? Dari mana ceritanya? Lah, ada jin baik. Gak ada itu jin. Memang setan jin. bagi Kristen. Di mana nggak di ada mana jin di Bible baik. di mana di Bible mengatakan jin itu tidak ada yang baik? Di Quran katanya jin Di baik mana ada. di Coba, Biblemu bercerita masa ada tentang jin? baik? Di mana Katanya jin di itu setan di mana loh, di bukan Biblemu baik. bercerita tentang jin? Kamu nggak tahu jin karena kamu adalah jinnya. Kamu lah jinnya, mulutmu kualat nanti loh. Belum waktunya kamu terkutuk itu. Loh, Yesus sudah dulu terkutuk. Apa yang kamu omongin selama ini. Kalian lebih dulu mengutuk Yesus. Diam. Kamu yang Kamu nggak mengutuk ngerti ayat Alkitab, agamamu diam yang kamu. mengutuk Yesus. Di Agamamu sini- itu kurang kerjaan. Kenapa anak Tuhan dikutuk? Ada apa? Kami yang memuliakan beliau, kamu yang mengutuk beliau. Kami yang memuliakan Abraham, kalian yang mengutuk Abraham. Gak sadar kalian? Kalian mengaku sebagai anak domba, domba itu binatang. Giliran ditanya sebagai domba, kamu fitnah saya yang menentang kau binatang. Kau itu beriman tapi buta. Kitab Al-Quran itu tidak ada. Semua isi Al-Quran dari Alkitab. Nenekmu kiper. Tahu nggak? Nenekmu kiper. Itu dari mulutmu ketahuan Mana kamu mana orang coba jahat. Oke, Emes sekarang saya mulutmu. bacakan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di mana dituliskan di Bible itu? Di mana? Tunjuk. Nakal ini, tukang tipu, sudah nyembah manusia terkutuk, nipu lagi. Ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di mana di Bible? Di mana di Bible tertulis kayak gitu? Nenekmu yang kiper. Di mana? Di mana? Nenekmu kiper, nenekmu yang kiper. Dasar nyembah manusia terkutuk. Kamu itu terkutuk mulutmu nanti dengar suatu saat. Alladzina dengar yu'minuna omongan bima saya ya. Rekam unzila kalian ilaika nih. wa ma Suatu saat unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di mana di Bible itu? Biblemu itu bahasa Yunani. Ambil dari kitabnya Yahudi, masuk ke Indonesia, jiplak-jiplak terjemahan Al-Quran. Sampulnya kitabmu itu Bible, dicuri dari Al-Quran, maka disebutlah Al-Kitab. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di mana di dalam kitabmu ayat begitu? Di mana dalam kitabmu? Besok kamu puasa. Di mana dalam kitabmu ada ayat Malamnya begitu? berpuasa. Di mana? Di mana? Hei, Itulah. keturunan agama penjajah. Di mana? Kau pengikut Nabi agama palsu penjajah itu di luar datang Kristen, nuduh di termasuk sini. Juma. Turunin aja bajumanya, gak ada gunanya ya, diturunin ya. Turunin. Sampah, turun. Kamu sampah. Curhat. Kau Semua ceboki keluargamu suamimu itu yang kena stroke. Udah, cukup. Turun. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah ngambil dari Alkitab. Gak malu sebut Alkitab. Kata Alkitab diambil dari Al-Quran. Gak malu.